Kayak menonton loh Mas. Kayak nonton, kayak Kayak kita nonton film tanpa terlibat di dalam skenarionya. Iya, Ya netral. netral. Aslinya latihan paling gampang adalah kalian datang ke bioskop sendirian. Kalian harus sendirian nonton di bioskop, tapi hanya tonton saja tanpa masuk ke dalam ceritanya. Nah itu kalau udah bisa, itu gampang kalian praktekkan ke pikiran dan emosinya. Kalau itu kalian masih larut, kalau film aja kalian masih larut, apalagi pikiran dan emosi kalian yang lebih dekat. Misal kalian lihat film horor, seorang ibu dibunuh, terus kalian sedih. Ya, itu kan cuma gambar, iya kan? Iya. Kalian ikut takut, terus kalian lihat apa namanya, film-film romansa sedih, kalian terjebak ke salah satu karakternya. Oh, aku karakter itu tanpa sadar. Berarti kan kalian nggak sedang nonton, kalian masuk ke filmnya. Nah itu fenomena yang terjadi dengan ketika kalian terlarut ke dalam pikiran dan emosinya. Iya. Latihan paling gampang kalau memang letting in terlalu susah, kalian ke bioskop dulu lah. Nonton film atau kalian nonton Netflix lah. Minimal sendirian nonton Netflix, kondisi gelap nonton Netflix, jangan sampai larut ke dalam ceritanya. Itu cerita akan mungkin terkesan membosankan. Iya. Kalau kalian bisa standby sebagai wah aku yang nonton gitu. Kalian sepanjang nonton film 2 jam kalian harus ingat wah aku yang nonton gitu. Itu efektif. Nah selanjutnya itu gampang tahapannya. Oke. Nah itu mungkin bisa. Iya, asal mereka menyadari bahwa mereka terlibat dalam sebuah cerita itu. Di dalam sebuah cerita. Oke, kembali lagi ya Mas ya. Kan sebelumnya aku udah pernah ikut online ya. Dan udah verifikasi semuanya udah ini segala macam. Nah, itu kan bisa dikategorikan kita udah satori ya. Udah satori, ibaratnya terbuka lah gitu, lubang kecil gitu ya. Namun, ikutin tuh mirroring apa segala macam, itu semakin banyak pikiran yang muncul dari batin apa segala macam gitu. Itu kenapa ya Mas ya? Ya wajar. Bongkahannya kan mulai mencair. Ya rasanya nggak nyaman. Kita mulai sensitif. Mulai sensitif. Pasti bukan dalam artian awalnya kalian nggak punya masalah, terus jadi kayak kok aku makin stres, enggak. Stresnya itu udah ada, cuma kalian selama ini nggak sadar. Dan itu menghantui kalian di belakang tepat. Kayak dikejar-kejar sesuatu rasanya. Oke, bagus kalau sebelumnya kalian merasa apa namanya nggak ruwet, terus setelah satori kalian merasa ruwet, itu adalah pertanda bagus. Satori merasa ruwet. Iya, kayak benang kusut memang. Kayak benang kusut dan kayak rasanya tuh jadi nggak enak banget. Iya, soalnya kita buka pintu tadinya kecil, yang masuk cuma satu orang. Cuma satu. Yang kita sadari ya, 1, 2. Tapi setelah satori itu pintunya kayak melebar. Gerombolan orang tuh kayak datang mendemo gitu. Emosi-emosi nggak enak. Iya. Nah itu. Dan itu seluruhnya dari pikiran, batin apa segala macam. Nah, kesalahan orang adalah ketika satorinya udah terbuka total, pintunya udah terbuka total, adalah berusaha melenyapkan yang datang. Gimana? Berusaha melenyapkan yang muncul. Berusaha melenyapkan emosi-emosi yang muncul, gestalt yang muncul. Padahal itu cuma masalah sepele, biarin aja. Sesuka dia muncul juga nggak diundang, dia pulang juga nggak diantar. Kayak jalangkung kan. Dibiarin, nggak usah berusaha apa ya. Yang berusaha intinya adalah ombak, ya dibiarin. Kalau dia berusaha ya disadari, oh lagi berusaha. Ini jangan teridentifikasi, atau kata kuncinya yang penting, ini penting, jangan terlibat dengan emosi apapun. Jangan terlibat. Udah gitu doang. Jadi dibiarkan saja, jangan terlibat. Kalau terlibat berarti sampai masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya, berusaha menggantinya, berusaha melenyapkannya, berusaha memperbaikinya, itu terlibat. Kalau dibiarkan ya dibiarkan apa adanya, sama cuma menerimanya. Kalau rasanya nggak enak ya nggak enak, ya udah dibiarin. Oke, kayak ibaratnya kita kedatangan tamu yang toksik misalnya gitu. Udah biarin aja gitu. Ya, biarin ibaratnya aja. Seperti itu. Kita buka pintu, tiba-tiba ada misalnya tetangga yang suka apa gitu kan, yang suka mengganggu gitu. Ya udah datang aja, nggak apa-apa. Nanti dia pulang sendiri kok. Itulah analoginya. Betul. Seperti itu. Nanti kalau sudah terkuras semua, sudah cair semua, aliran energinya bisa bergerak normal, otomatis kan shifting dengan sendirinya, aslinya. Iya. Aslinya kan. Iya. Cuma kan kadang orang itu kan
arahku ini benar nggak gitu, hidupku nanti lebih baik nggak, ya kan? Iya. Dia dalam artian nggak punya faith atau nggak punya iman, dia tidak percaya 100% ke semesta. Itu dalam artian bukan buruk, enggak, dalam artian pikirannya memang butuh untuk diyakinkan. Jadi ya butuh intensi untuk shifting. Tapi kalau peripheral kita udah punya iman ya aslinya nggak perlu shifting kan. Itu kan udah shifting otomatis kan. Ganti frame kan. Betul. Ganti verse lah. Ganti versi diri yang lebih baik. Ketika identitasnya lebih baik otomatis emosinya ganti. Otomatis pikirannya baru, emosinya baru, tindakannya baru, realitanya baru. Tapi masalahnya ketika identitasnya udah baru, emosinya udah baru, tindakannya udah baru, pikirannya udah baru, tubuh kita kan masih di cerita yang lama. Dia kan perlu menjajaki ruang dan waktu kan, ya kan? Kalau kesadaran kan enggak, atensi kan enggak. Jadi kesadaran jadi atensi, kemudian jadi identitas. Nah identitas kan langsung kan, di detik itu ketika kita shifting udah selesai. Tapi masalahnya tubuh kita, fisik kita kan perlu menapaki ruang dan waktu. Dia perlu ke frame selanjutnya pelan-pelan sampai akhirnya pindah film ke yang intensi kita. Nah itu kan perlu waktu kan, perlu jajakan frame kan. Perlu jajakan ruang dan waktu. Kayak misalnya ada orang kasus KDRT lah misalnya. KDRT terus dia satori, dikuras semua, dia blank. Kemudian shifting, otomatis kan intensinya kan secara berbeda. Sadar atau enggak kan dia otomatis milih yang suaminya baik kan. Baik, lembut, mengayomi, sukses, kaya, dan lain-lain lah. Dan dia bahagia, ya kan? Otomatis mau nggak mau ceritanya kan ada banyak kemungkinan kan? Dan kemungkinan paling besar adalah dia cerai dengan suaminya, benar nggak? Dalam ruang dan waktu tubuhnya harus cerai sama suaminya untuk menjajaki frame yang baru. Nah masalahnya ketika dia mengalami perceraian dia tidak mengiyakan, otomatis berarti dia tidak mau ke versi diri yang baru. Atensinya udah di yang baru nih. Langsung udah di sini kan, shifting kan. Tapi tubuhnya kan masih perlu menjajaki beberapa frame biar sampai ke selaras kan, biar resonansinya total. Nah, ketika dia sudah proses cerai, dia itu udah nggak mau. Intinya aslinya dia ingin pisah, tapi dia takut. Novi yang lama takut, kayak gitulah. Terus padahal yang nyerahin itu mungkin suaminya. Tapi dia nggak rela, nggak mau lah. Aku udah aman di sini, udah ditanggung suamiku, walaupun KDRT kayaknya nggak apa-apa lah. Otomatis kan dia balik ke cerita lama. Otomatis atensinya yang di sini gagal, balik atensi ke yang lama. Shiftingnya awalnya berhasil, jadi gagal balik. Iya benar. Berarti kan perlu satori lagi, ya bulat lagi, looping lagi, lama juga itu. Jadi ibarat residunya tinggal 10% karena menolak ketika frame-nya jalan. Dia bilang no, enggak, aku nggak mau pisah. Balik 50%, no lagi, balik 100% lagi. Oke, berarti gini ya, di saat dia udah shifting gitu, tiba-tiba ibaratnya kita membiarkan semesta bekerja ya, dari batin segala macam fenomena yang di luar sana, kita biarin aja gitu. Karena semesta sedang merancang bahwa kamu akan memasuki frame baru ini. Walaupun di dalam perjalananmu ada beberapa hal yang tidak kamu senangi, gitu. Itu caraku membuat kamu merasa yang apa yang kamu inginkan di frame, di ruangan baru lah ibaratnya. Biar terjadi. Itu biar terjadi. Jadi sebenarnya bukan memburuk, malah batu loncatan. Kayak berkurang, ibaratnya berkurang dan tapi bertumbuh menjadi frame yang baru gitu. Karena semesta tahu kalau kita nggak bisa sama orang ini, kita nggak mau pisah, kita tetap bertahan sama orang ini, ceritanya nggak akan geser. Ya memang harus bisa, ya kan? Kalaupun itu semesta maunya seperti itu, kita harus mengikuti. Ya mengikuti dia. Terkadang kan orang berpikir, gini Mas, kok makin berat ya? Kok makin banyak ya? Kok aku makin sial ya gitu kan? Padahal mereka tidak menyadari bahwa di saat mereka udah satori, dibukalah pintu itu sesuai yang kamu inginkan. Ini loh jalannya dari semesta. Lewat sini loh jalannya, walaupun memang penuh dengan kegelapan, ada kuburan di kanan kiri, misalnya seperti itu ya. Tapi ini di saat itu kamu akan menemukan
tempat yang aman buatmu, ya yang kan? lebih enak. Yang lebih enak, itu yang kamu mau kan? Kamu harus lewat ini loh. Harus lewat sini, kan nggak mungkin loncati kuburan kan? Nah, itu. Nggak mungkin. Iya. Orang kan pinginnya setelah shifting, Langsung ini cerai, nggak ngalami cerai, langsung ganti. Tiba-tiba dapat suami Dubai, nggak mungkin lah. Iya. Ya kan pasti harus ngalami perceraian dulu, perpisahan dulu, mengalami rasa tidak nyamannya, mengalami rasa ketidakamanannya yang selama ini dijamin suami, tiba-tiba kok hilang. Nah itu kan juga harus dialami. Itu kalau dialami total ya mungkin sehari selesai. Tiba-tiba besok ketemu orang, kan nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita nolak, kita nggak menyewakan tubuh kita ke semesta, kayak kecilnya pernah main layangan nggak? Enggak. Aku main gundul itu. Apa? Nah, kalau kelereng. Kalau sampean pernah main layangan, itu layangan harus mengikuti arah angin, bener nggak? Ketika kita nolak arah angin, senarnya akan putus. Iya. Kemudian layangannya nyungsep. Ya sama. Ketika kalian udah satori, intensinya udah jalan, atensinya kalian udah versi diri yang baru, frame-nya ganti, batu loncatan itu biasanya rasanya gak enak. 1 atau 2 batu loncatan biasanya. Kemudian di skenario ketiga itu udah enak. Nah, ketika kalian di skenario pertama batu loncatan kalian kalian nggak mau, ya kayak kalian melawan arah angin. Senarnya putus tambah nyungsep.